Halo Vikes, selamat datang di podcast Investigasi V1 News. Dengan gue Nazwa Yuliana dan rekan gue Fairuz Zain. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang lagi panas-panasnya di kota Bogor. Aduh, panas banget gitu ya. Panas itu. Oh ya. Oke lah, daripada Sobat Vikes ini semakin khawatir, kita langsung saja nih Zain. Kira-kira dengar ya, yang lagi panas-panas itu sampai ada audiensi segala yang baru kemarin terjadi ya. Yang baru kemarin terjadi itu apakah benar ini semua karena KDM? Waduh. Berat itu ya. Kalau udah nyinggung KDM berat rasanya ya. Iya, pasti. Mau tidak mau kita kupas. Iya, kita kupas satu persatu supaya Sobat Vikes tidak semakin penasaran dengan hal ini. Oke, simak podcast kita. Ya. Baik, jadi itu awalnya gimana sih Zen sampai terjadi hal tersebut itu? Jadi BCC itu alih fungsi menjadi Samsat. Jadi Samsat ya, tiba-tiba banget gitu Tiba-tiba ya. Kalau misalnya kita lihat kan Bogor Creative Center yang namanya kreatif kok tiba-tiba dirubah menjadi Samsat. Emang alasannya kenapa gitu? Masalahnya di situ. Oke, lanjutin cerita yang tadi ya Nazwa. Jadi di bulan Februari itu Komunitas Kreatif Kota Bogor itu diinfokan bahwa BCC akan dialihfungsikan menjadi museum. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, bulan Maret hingga pertengahan Ramadan, minggu kedua Ramadan, itu dapat informasi terbaru gitu bahwa BCC ya sementara waktu tidak dapat digunakan. Tidak dapat digunakan ya, gitu tidak ya. dapat digunakan. Itu disinyalir oleh beberapa pihak sebagai suatu kesengajaan. Ini cukup sensitif ya sebetulnya. Waduh, cukup sensitif ya kesengajaan. Kok bisa disebut dengan kesengajaan? Emang ada unsur apa di situ? Nah, karena 2 minggu setelahnya atau setelah Lebaran itu tiba-tiba banget KDM Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita ya, itu memerintahkan bahwa BCC dialihfungsikan menjadi Samsat. Yang memang sebetulnya BCC sendiri itu berada satu kawasan dengan Bapenda yang mengurusi pemutihan pajak. Jadi konteksnya Nazwa dan so inget kan kemarin Batu Tulis sempat longsor jalannya. Betul nah, sekali. Jadi karena itu viral kan kemana-mana, pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini nyoba buat datang ke Bogor ngelihat langsung, dan saat itu berbarengan dengan pemutihan pajak yang lagi dilakuin di Bapenda di samping BCC itu. Nah, ternyata nggak disangka ya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu melihat kemacetan yang panjang banget di sekitar Bapenda itu, ya termasuk di sekitar BCC. Dan akhirnya setelah ngelihat lebih lanjut, BCC ya weekday sebetulnya sangat amat wajar jika kosong ya, tidak ada aktivitas. Kang Deddy Mulyadi itu menilai BCC kosong, tidak digunakan sama sekali. Yang mana padahal seperti yang kita tahu ya, komunitas-komunitas di Kota Bogor, terlebih yang bidangnya itu literasi khususnya, itu memanfaatkan halaman-halaman BCC gitu. Jadi sebetulnya pada weekend hari Minggu dan Sabtu itu tidak kosong Nazwa, tapi kebetulan saat itu pas KDM datang ke Bogor kosong, dan pada akhirnya KDM itulah yang jadi alasan KDM mengapa ia memerintahkan untuk mengalihfungsikan BCC menjadi Samsat. Kalau misalnya audiensi yang kita tahu kemarin itu kronologinya kayak gimana itu Zain? Oke, jadi terkait audiensi sendiri, awalnya itu pencetusnya adalah salah satu komunitas Nazwa di Kota salah Bogor. Satu komunitas ya. Itu namanya sepengetahuan aku ya, itu komunitas film Bogor. Jadi mereka lah yang pertama kali coba untuk naikin isu ini bahwa Bogor Creative Center, ruang kreatif kok tiba-tiba jadi Samsat. Karena diketahui memang tidak ada sosialisasi sama sekali Nazwa. Tidak ada sosialisasi, itu yang menjadi permasalahan ya untuk para komunitas tersebut ya. Kok tanpa ada informasi, tanpa ada yang namanya instruksi, dan tanpa adanya solusi. Karena kan mereka di BCC itu sebagai tempat kumpul, berkreatif bersama, ya kan. Tiba-tiba dialihfungsikan seperti itu.
pasti tidak mudah untuk menerima hal tersebut. Betul kan Vikes? Ya, selanjutnya. Oke, nah jadi sekitar 1 minggu setelah Wali Konten mengupload videonya tersebut di Instagram dan viral kemana-mana, media-media lokal yang ada di kota bahkan Kabupaten Bogor juga nggak segan-segan buat wawancara beliau, dan akhirnya dinotis oleh Disparbud. Jadi di Kota Bogor itu juga ada yang namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, yang memang sering jadi sasaran nih, sasaran mungkin teman-teman wartawan kalau mau wawancara, kemana lagi kalau bukan ke Disparbud gitu, sebelum ke Wali Kota tentunya. Dan audiensi itu terjadi di hari Selasa kemarin tanggal 20 Mei, dan di sana Ibu Ice selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor menyampaikan bahwa memang tidak ada koordinasi sama sekali gitu pada awalnya dengan pemerintah Kota Bogor. Jadi Pemprov langsung menginstruksikan aja ke pengurus yang ada di BCC untuk mengalihfungsikan segera. Tapi ada yang menarik, Nazwa. Apa ternyata selama proses Wali Konten memviralkan konten tersebut hingga audiensi, pemerintah Kota Bogor khususnya Disparbud itu sempat ditawari oleh Pemprov bagaimana jika BCC dibelah menjadi 2. Oke. Jadi satu BCC, satunya lagi Samsat. Tapi masalahnya kan di BCC itu ada yang namanya lahan parkir ya. Pasti itu lahan parkir habis semua sama Samsat ya. Tanpa tidak menutup kemungkinan ya Vikes. Tanpa ada Samsat aja kecil. Iya betul. Sangat-sangat tidak memadai. Apalagi itu di satu tempat dibagi 2. Nah pasti menurut gue pribadi sih nggak akan efektif ada, karena yang namanya kreatif gitu ya kan, harusnya sih penuh dengan diskusi kreatif ya, tapi karena adanya mungkin suara-suara lain dari Samsat itu sendiri jadi nggak fokus gitu kan, bisa jadi kayak gitu ya, nggak bebas lah, nggak luas ngapa-ngapain ya teman-teman kreatif yang ada di Kota Bogor. Nah, di audiensi itu juga ternyata mulai dibahas lah, Disparbud mulai transparan soal Kemuning Gading, karena memang pengumuman bahwa BCC itu ditutup bertepatan banget dengan Kemuning Gading. Jadi Kemuning Gading itu pada awal memang direncanakan sebagai kreatif centernya Kota Bogor, Nazwa. Tapi karena tidak memadai, akhirnya BCC lah yang digunakan. Dan kemarin saat audiensi, mulai dari komunitas kreatif seperti Bogor Illustrator Community, dan juga ada teman-teman dari Reka ya, Akang yang memegang akun Reka itu menyampaikan bahwa ya Kemuning Gading akan diapakan gitu, karena BCC yang selama ini sudah menjadi creative center tidak dapat digunakan lagi kan. Satu-satunya harapan adalah Kemuning Gading yang ternyata baru akan direvitalisasi tahun depan. Oh, tahun depan, bukan tahun ini ya? Bukan tahun ini. Sedangkan rencana untuk dijadikan BCC ke Samsat itu tahun ini, bukan tahun depan. Mendadak sekali ya. Oke, Zen, ngomong-ngomong tentang Kemuning Gading ya, gue baca-baca kalau misalnya Kemuning Gading itu sebenarnya udah dari awal ya, justru Kemuning Gading yang dibangun lebih awal daripada BCC. Kalau Kemuning Gading itu tahun berapa udah dibangun, namun BCC baru tahun 2020-an ya, jadi terbilangnya baru gitu ya. Namun kalau misalnya kita lihat ya kondisi dari Kemuning Gading sepertinya sangat-sangat tidak memprihatinkan ya Vikes gitu ya. Jadi mungkin ini juga menjadi suatu bentuk kekecewaan bagi para komunitas karena mereka kehilangan tempat untuk berkreasi, ditawarkan solusi, namun solusinya seperti itu. Namun Zain, menurut narasumber nih ya, walaupun mereka tidak memiliki tempat untuk berkreasi, katanya audiensi kemarin itu mendapatkan solusi selain yang Kemuning Gading, ada juga mereka memanfaatkan taman-taman nih. Taman. Namun permasalahannya lagi, taman tersebut juga tidak kondusif untuk dijadikan tempat berkreasi. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya taman kan ruang terbuka di mana banyak orang di sana
gimana ya? Nanti pas kita ngobrol ada yang suara tukang apalah, Jadi senam. iya, nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Namanya juga taman begitu ya. Jadi sebenarnya itu juga kurang solutif juga. Iya. Kalau misalnya kita mengkritisi hal tersebut ya, baik. Dan itu sampai sekarang para komunitas-komunitas tersebut mau tidak mau ya untuk melaksanakan di taman itu tadi. Iya. Udah beberapa minggu ya, seperti yang kita tahu pemirsa, kalau misalnya permisa melihat yang namanya dan mengikuti komunitas Bogor Book Party, pasti permisa sadar kalau misalnya komunitas tersebut telah menjalankan kegiatannya di Taman Helang. Iya, selama berminggu-minggu ya. Selama berminggu-minggu ya. Oke, baik, sampai sekarang berarti memang solusinya belum solutif itu. Iya, tidak ada solusi dari pemerintah provinsi dan Iya, ya. betul banget. Kita mau memanfaatkan perpustakaan pasti yang namanya satu tempat ya, Iya. dipakai rame-rame begitu ya pemirsa, pasti penuh gitu kan, sulit juga gitu untuk pengaturan jadwalnya Iya. kali ya. Mungkin itu di bagian permasalahannya ya. Baik, berarti kalau misalnya kita urutkan kronologinya ya dari awal sampai akhir, memang di awal tahun sudah ada isu ya, Iya. lebihnya isu. Sudah ada isu atau informasi. Ada informasi kalau misalnya BCC akan dialihfungsikan. Tapi awalnya menjadi museum. Awalnya jadi museum itu sendiri ya. Baru masuk di bulan Februari itu ada steril. Iya. Dari ada steril, baru bulan Maret itu baru ada informasi resminya seperti itu ya, bulan Maret, Betul. April lah ya. Ya, Oke. setelah Lebaran pastinya. Setelah Lebaran pastinya. Oke, V. Bagaimana Vikes? Apakah pembahasan kami cukup memberikan informasi ya agar Vikes ini tidak lagi penasaran dengan kok BCC dialihfungsikan. Jadi kronologinya seperti itu. KDM masuk ke BCC dalam keadaan steril, dan steril tersebut sudah diinformasikan oleh pihak Pemprovnya sendiri ya. Iya. Pihak Pemprov akan ada steril. Jadi kalau misalnya steril kan nggak ada kegiatan yang namanya komunitas, Betul. kegiatan apalagi Bahkan saat weekend Iya, ya. bahkan saat weekend itu yang namanya steril harus bersih. Menurut pemaparan narasumber kami, Pak KDM itu datang tidak tepat pada waktunya. Orang lagi kosong, datang ke sana, ya memang lagi kosong, nggak ada siapa-siapa. Namun Pak KDM ini menyangka bahwa BCC ini sudah tidak dioperasikan. Iya, dan menyimpulkan tidak ada kegiatan. Iya, tidak ada sama kegiatan. sekali. Padahal itu adalah sebuah instruksi untuk mensterilkan area tersebut. Iya. Coba kalau misalnya Pak KDM datang ya pas acara kegiatan komunitas, pasti Pak KDM menyimpulkan bahwa oh ini BCC memang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk yang namanya berkreasi, Betul. melakukan kegiatan komunitas yang positif, begitu pemirsa. Bahkan tidak menutup kemungkinan ya jika waktu itu KDM datang pas ada acara, bisa-bisa BCC di-upgrade Nazwa. Iya, di-upgrade jadi Ditambah lebih fasilitasnya, baik, begitu. Iya, untuk penunjang dan sebagainya. Tapi Iya. ya sayang sekali sepertinya terdapat miskomunikasi ya Iya. terjadi di Pemprov dengan Iya, betul KDM sekali. sendiri. Tapi berdasarkan narasumber kita juga, katanya Zain ini juga berkaitan dengan finansial. Oh. Jadi keuangan seperti itu. Karena BCC ini mungkin tidak terlalu menguntungkan bagi mereka, maka dari itu ya daripada istilahnya kan yang namanya listrik, yang Ya. namanya perawatan itu lebih mahal. Kalau misalnya kita membangun sebuah fasilitas umum untuk masyarakat, begitu lebih mahal daripada biaya untuk pembangunan itu sendiri. Jadi daripada ini mungkin menghabiskan biaya yang besar, Ya. tetapi tidak menguntungkan, ya kita alihfungsikan saja. Mungkin seperti itu ya. Ingat kita juga lagi efisiensi ya kan? Iya, betul sekali. Bagaimana menurut pemirsa Vikes? Apakah setuju dengan pandangannya ya? Kalau kita sih berada di pihak bagaimana nih? Oke, tentu saja kita akan berada di pihak yang mengungkapkan kebenaran. Betul. Seperti itu. Yang namanya informasi, sebuah media pasti akan menginformasikan kebenaran untuk para pemirsa. Baiklah, Zain. Kami- kita bersama teman-teman komunitas ya Yes, betul sekali. untuk terus menyelenggarakan acaranya. Jangan sampai terhambat. Iya, betul sekali Sobat Vikes. Nah, bagaimana? Sudah menjawab semua pertanyaannya? Sudah menjawab semua penasarannya? Mungkin
kita bisa sudahi ya. Kita tutup Tidak berasa buku. ya, Nasa? Iya, tidak berasa kita ternyata sudah selesai untuk segmen sayang podcast sekali. investigasi Padahal- ini. Ya, kita sudah bisa mencoba menggali informasi lebih dalam sebab akibatnya bagaimana sehingga kita bisa menyimpulkan bagaimana kebijakan ini. Kalau menurut Fikes kebijakannya bagaimana? Baiklah sobat Fikes, sekian dari podcast investigasi dari V1 News. Saya Nazo Yuliana dan rekan saya. Fairuzain. Kami pamit undur diri.